Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar setiap hati telinga yang mendengar dijamah oleh Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi yang indah ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar tentang Roh Kudus. Firman Tuhan pagi yang indah ini terdapat dalam Lukas yang ke-11 ayatnya yang ke-13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kenapa kita sangat membutuhkan Roh Kudus di hari-hari ini, saudara? Ingat, firman Tuhan berkata, hari-hari ini adalah jahat, oleh sebab itu pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini semakin jahat. Oleh sebab itu kita sangat butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 berkata, Roh Kudus sebagai penolong, bukan saja hanya penolong, bahkan Dia akan menyertai kita di mana kita pergi berada. Kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh penyertaan Tuhan. Anak-anak muda dimanapun engkau berada, engkau butuh pertolongan Tuhan. Tuhan akan menyertaimu dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, masa depanmu. Tuhan akan menyertai engkau. Masa depanmu sungguh ada dan tidak akan hilang jika engkau berada dalam Tuhan. Oleh sebab itu, libatkanlah Tuhan dalam segala lakumu, dalam segala usahamu, apapun yang kau lakukan, libatkanlah Tuhan. Saudara, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan Roh Kudus atau Roh Kudus turun atas kamu? Yang pertama, kita meminta kepada Tuhan. Lukas 11 ayat 13 ayat pokok tadi kita, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Garis bawahi meminta, yang meminta kepada Tuhan. Yohanes 7 ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya. Yang pertama tadi meminta, yang kedua percaya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus turun atas kita. Roh Kudus tercurah atas kita, asalkan kita percaya kepada Tuhan. Saudara, bukan cuma sampai dipercaya. Yang paling penting adalah kita memuliakan Tuhan. Sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi sebelum kita terima Roh Kudus, kita muliakan Dia, kita muliakan Tuhan. Roh itu akan turun atas kamu ketika kamu muliakan Tuhan, ketika kamu datang di hadirat Tuhan, ketika kamu datang di bawah kaki Tuhan dengan hati yang hancur. Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat hati yang terbuka. Roh Kudus mengalir seperti air. Di saat engkau menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, Alkitab berkata, karena Yesus belum dimuliakan, Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi saat saudara memuliakan Tuhan, saat saudara anak-anak muda memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, mengangkat tangan, Tuhan turun tangan, sebab Tuhan melihat hatimu. Roh Kudus itu seperti air yang mengalir. Dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Oleh sebab itu buka hatimu supaya Roh Kudus bersemayam di dalam hatimu. Puji Tuhan saudara, sekali lagi saya katakan, libatkan Tuhan dalam segala usahamu, dalam segala apapun yang engkau lakukan, libatkan Tuhan. Kita akan melihat engkau, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah disampaikan. Kiranya setiap telinga yang mendengar dijamah oleh Tuhan. Biar ada Roh Kudus yang termeteraikan dalam hidup mereka. Biar mereka melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.